Jadi menurut sudut Mimin sendiri, Asbon adalah salah satu. Jadi menurut sudut Mimin, pada saat menjadi ruler, dia memiliki kekuatan yang sama seperti ruler. Capek guys, ini asli. Halo guys, sebelumnya Mimin mau ngasih tahu dulu nih untuk requestan dari teman kita yang ini. Mimin bakal bikin setelah pembahasan solo leveling ini beres. Dan untuk hari ini Mimin mau ngebahas salah satu karakter yang bikin paling penasaran dan mungkin bikin puyeng para penonton karena alur cerita yang sangat membolak-balik. Mimin sampai baca berkali-kali buat bisa ngertiin jalan ceritanya. Dan untuk konten kali ini juga agak berbeda dengan konten lainnya karena akan dipenuhi dengan banyak potongan-potongan dari manhwanya. Semoga kalian betah menontonnya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja. Asbon, The Shadow Monarch. Saat pertama kali Mimin ngeliat karakter satu ini, Mimin agak merinding karena desain dari karakter tersebut terbilang sangat rumit dan keren banget. Mimin agak kebingungan ketika ngeliat Asbon yang tiba-tiba bertemu dengan MC dari anime solo leveling, yaitu Sung Jinwoo. Di sini Mimin gak mau spoiler karena Mimin hanya menceritakan kekuatan dan masalah lainnya saja menurut sudut pandang Mimin sendiri, karena banyak yang masih kebingungan tentang apa itu ruler, apa itu monarch, dan bagaimana bisa manusia memiliki kekuatan yang mengalahkan monster. Kalian juga pasti penasaran kenapa tiba-tiba ada gates atau portal di dunia manusia. Daripada berlama-lama, mari kita bahas. Asbon, seorang Shadow Monarch pertama sekaligus satu-satunya ruler yang berubah menjadi seorang monarch. Dia memiliki kekuatan yang sangat besar jika dibandingkan dengan monarch lainnya. Dia adalah satu-satunya mahakarya The Absolute. Pada saat menjadi ruler, dia memiliki kekuatan yang sama seperti ruler lainnya. Namun kekuatannya berubah drastis setelah dia berubah menjadi seorang Shadow Monarch. Bahkan jika dibandingkan dengan ketiga panglima perang milik Jinwoo, dia memiliki kekuatan jauh di atas mereka. Kalian pasti bertanya-tanya, siapakah The Absolute? Bagaimana dia tercipta? Bagaimana bisa kekuatannya begitu besar? Dan bagaimana ruler berubah menjadi seorang monarch? Daripada kebingungan, mari kita bahas. Di dalam kehampaan, sesuatu yang tidak diketahui tercipta dan dia dikenal dengan nama The Absolute. Dia menciptakan seluruh alam semesta dan dia menciptakan kekuatan cahaya dan kegelapan. Dari kekuatan cahaya tersebut terciptalah 8 pemimpin yang disebut dengan ruler, dan dari kekuatan kegelapan terciptalah 8 pemimpin yang disebut dengan monarch. Ruler yang memiliki kekuatan cahaya diciptakan untuk menjaga dunia, dan monarch yang memiliki kekuatan kegelapan diciptakan untuk menghancurkan dunia. Masing-masing dari kedelapan monarch dan kedelapan ruler tersebut diberikan pasukan yang sangat banyak. Jika kalian belum tahu, kedelapan monarch tersebut yaitu yang pertama Antares sebagai raja kehancuran sekaligus raja para naga, yang kedua Baran sebagai raja iblis sekaligus raja api putih, yang ketiga Rakan sebagai raja taring sekaligus raja binatang buas, yang keempat Legia raja raksasa, yang kelima Tarnak raja tubuh besi dan humanoid, yang keenam Yogumun raja transfigurasi dan raja hantu, yang ketujuh Quersa ratu wabah dan ratu serangga, yang kedelapan Silad sebagai raja es dan raja dari pasukan salju, dan kedelapan ruler tersebut yaitu yang pertama Asbon, yang kedua Greatest Fragment of the Brilliant, sedangkan 6 lainnya tidak ada informasi mengenai nama mereka. Para ruler juga tidak diberikan kekuatan untuk menguasai sesuatu seperti para monarch karena mereka bersatu untuk mengalahkan para monarch dengan kekuatan cahaya, sedangkan para monarch mereka menghancurkan satu sama lain, termasuk menghancurkan pasukan para ruler. Dan ruler meskipun tidak diberikan kekuatan untuk menguasai sesuatu karena mereka disebut dengan emissaries, yang berarti pelayan Tuhan, mereka bisa bertemu dengan Absolute kapan saja. Mereka bertarung dengan jangka waktu yang sangat lama, hingga ratusan bahkan ribuan tahun, sampai pada akhirnya salah satu ruler yang bernama Brightness menemui The Absolute. Karena ruler tersendiri memiliki akses untuk bertemu dengan The Absolute, Brightness berlutut dan meminta kepada Absolute untuk memberikan kekuatan yang lebih besar agar perang yang tiada akhirnya ini dapat dihentikan dengan mengalahkan para monarch. Dalam permintaan tersebut, Brightness Fragment of the Light meminta keadilan karena selama ini dia telah banyak mengorbankan pasukan untuk menjaga dunia dari kehancuran. Sayangnya, Absolute hanya diam tanpa mengatakan apapun dan tidak meresponnya. Pada saat itu, para ruler tersadar bahwa selama ini mereka hanya dipermainkan dan peperangan tersebut hanyalah hiburan bagi Absolute. Mereka berpikir bahwa selama Absolute masih ada, peperangan ini tak
akan ada akhirnya. Dia kemudian memberontak bersama dengan ruler lainnya. Para ruler menarik pedang mereka dan membunuh Absolut pada saat itu. Namun ada satu ruler yang menentang keras tindakan para ruler tersebut. Dia bernama Asborn. Asborn berjuang dengan pasukannya untuk mengalahkan para pasukan ruler yang pada saat itu telah memberontak kepada Absolut. Namun perbedaan jumlah mereka terlalu besar. Asborn tak bisa mengalahkan ketujuh pasukan ruler tersebut. Dia kalah dalam perjuangannya. Pasukannya disapu bersih oleh pasukan ruler dan tak menyisakan satupun prajurit yang hidup. Asborn berpikir bahwa inilah akhir dari ceritanya. Namun pada saat-saat terakhirnya, dia tak ingin menyerah dengan takdirnya. Dari situlah Asborn mulai merasakan kekuatan yang begitu besar di dalam dirinya. Dia merasakan kekuatan itu mengalir begitu deras dan mulai menyelimuti tubuhnya. Pada saat itu, Asborn menyadari bahwa Absolut memberikan kekuatan tersembunyi ke dalam dirinya, dan pada saat itulah kekuatan hitam muncul dari dalam tubuh Asborn, merubah zirah putih menjadi hitam, sayap menjadi jubah, dan tubuhnya diselimuti kegelapan. Kegelapan tersebut menarik tombak-tombak yang ada pada tubuhnya. Pasukan Asborn yang sebelumnya kalah di medan pertempuran hidup kembali dan berubah menjadi pasukan hitam. Pada saat itulah Asborn berubah. Yang pada awalnya Asborn adalah seorang ruler, berubah menjadi seorang monarch yang bernama Shadow Monarch. Asborn bertempur kembali dengan pasukan ruler yang menghalangi jalannya. Dengan kekuatan yang begitu besar, dia berhasil mengalahkan pasukan ruler yang menghalanginya. Namun sayangnya, pada saat Asborn tiba, dia melihat Absolut telah dikalahkan oleh ketujuh ruler yang sebelumnya memberontak kepada Absolut. Ketujuh ruler tersebut melarikan diri ke dimensi yang berbeda dan membawa alat yang menyimpan kekuatan Absolut. Mereka menggunakannya untuk memburu para monarch dan mereka berhasil menangkap salah satu monarch, yaitu Legia, monarch raja raksasa. Mengetahui hal itu, para monarch lainnya merasa terancam dan mereka menyadari bahwa keseimbangan kekuatan monarch dan ruler telah hancur. Pada saat itulah Asborn mulai mendatangi para monarch untuk mengajaknya bergabung menjadi sekutu untuk tujuan yang sama. Mereka menyetujui keinginan Asborn dan bertarung bersama melawan para pasukan ruler. Di sepanjang pertempuran, semua pasukan yang gugur menjadi pasukan Asborn yang bernama Shadow Army. Asborn berhasil mengalahkan banyak pasukan dan para monarch yang awalnya bertarung dengannya mulai merasa terancam dengan kekuatan yang besar yang dimiliki oleh Asborn. Mereka berkhianat dan menyerang pasukan Asborn. Pada pertempuran tersebut, Asborn berhasil membunuh Baran atau Demon Monarch. Monarch lainnya yang melihatnya kabur melarikan diri ke dimensi yang berbeda karena takut dengan kekuatannya. Dan pada saat itu, para ruler turun ke bumi dari dimensi yang berbeda dan berlutut di hadapan Asborn yang dulunya seorang ruler. Para ruler meminta untuk memaafkannya dan meminta Asborn untuk menjadikannya sekutu karena Asborn telah mengalahkan salah satu dari monarch tersebut. Ketujuh ruler tersebut meminta agar Asborn membunuh para ruler yang tersisa dan menjadikannya sebagai Shadow Army milik Asborn. Namun pada saat itu Asborn tak dapat mengambil keputusan antara harus mengalahkan para ruler karena dendamnya atau mengalahkan para monarch karena berkhianat kepadanya. Asborn pergi meninggalkan mereka ke dimensi yang berbeda untuk waktu yang sangat lama dan mengurung dirinya sendiri. Sedangkan para monarch yang diciptakan untuk menghancurkan berbagai planet dengan kekuatan mereka. Para monarch pergi dari satu planet ke planet lainnya sampai tibalah para monarch ke planet bumi. Ruler yang terlambat mengirimkan pasukan mereka ke bumi untuk menghentikan para monarch, mengakibatkan bumi hancur oleh para monarch. Mereka menghancurkan bumi yang pada saat itu dihuni oleh manusia. Ruler yang pada saat itu menyadari kesalahannya menggunakan alat yang bernama Cup of Reincarnation. Alat tersebut dapat digunakan untuk mengembalikan waktu ke 10 tahun yang lalu. Para ruler menggunakan untuk memperbaiki bumi sebanyak 7 kali. Namun sayangnya, Cup of Reincarnation memiliki batasan. Layaknya sebuah alat, Cup of Reincarnation tak dapat lagi digunakan untuk mengembalikan bumi yang telah hancur. Sebelum para monarch datang melalui gates atau celah dimensi, para ruler mencari berbagai cara untuk melindungi bumi dari kehancuran yang akan ditimbulkan oleh para monarch. Dan pada akhirnya, ruler mengambil keputusan, yaitu memberikan para manusia kekuatan. Mereka berpikir jika tak bisa untuk menyelamatkan manusia semuanya, setidaknya ada beberapa manusia yang selamat dengan kekuatan tersebut, dan merekalah yang selama ini disebut dengan hunter. Dengan adanya para hunter, gates yang terbuka akan tertutup kembali jika mereka berhasil mengalahkan bos dari gate tersebut. Karena aturan dari gate itu sendiri, jika gate tidak tertutup selama 7 hari, para monster yang ada di dalamnya akan keluar dan masuk ke dalam dunia manusia. Di sisi lain, para monarch yang berada di dimensi yang berbeda mencari tubuh manusia yang dapat menampung kekuatannya untuk membantu pasukan mereka secara sembunyi-sembunyi di antara manusia. Tujuannya supaya mereka bisa sekaligus menghabisi pasukan ruler yang datang untuk membantu manusia. Namun sayangnya salah satu monarch, yaitu Asborn, sang Shadow Monarch, tak pernah berhasil menemukan wadah untuk kekuatannya dan tetap berada di dimensi yang dia ciptakan. Untuk cerita Asborn ini
Mimin cukupkan sampai di sini saja, dan Mimin lanjutkan di konten berikutnya yang akan membahas seberapa kuat Sung Jinwoo. Dan mari kita bahas kekuatan yang dimiliki oleh Iceborne. Iceborne yang dikenal sebagai penguasa bayangan atau Shadow Monarch adalah salah satu karakter terkuat. Dia memiliki banyak kekuatan dan kemampuan. Kekuatan dan kemampuan tersebut, yang pertama, Shadow Aura. Iceborne mampu untuk mengeluarkan aura Shadow Monarch di dalam dirinya untuk menekan musuhnya. Dia mampu membuat lawannya merasa terintimidasi hanya dengan mengeluarkan auranya saja. Yang kedua, Shadow Sovereign. Iceborne dapat menghidupkan kembali makhluk yang sudah mati sebagai prajurit bayangan yang setia kepadanya. Jumlah prajurit yang dapat ia bangkitkan tak memiliki batasan, bahkan dapat menghidupkan mayat yang telah mati selama berabad-abad lamanya. Iceborne memiliki pasukan besar yang terdiri dari prajurit bayangan dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Yang ketiga, Ruler's Authority. Iceborne mampu menggunakan telekinesis untuk menggerakkan dan mengendalikan objek-objek sesuai dengan keinginannya. Karena dulu dia adalah seorang ruler, kekuatan ini sangat kuat. Bahkan Baran sang Raja Iblis tak mampu untuk menahan kekuatan telekinesis milik Iceborne. Yang keempat, pertukaran bayangan. Iceborne mampu untuk menggunakan para bayangannya untuk membuat sebuah portal yang dapat memudahkannya untuk berpindah tempat dengan begitu cepat. Yang kelima, portal dimensi. Iceborne mampu menyimpan bayangannya di tempat yang dia ciptakan, dan Iceborne mampu untuk memakai indera pada pasukan bayangannya untuk memantau musuh atau ancaman dari indera mereka. Iceborne juga mampu berkomunikasi dengan mereka dari jarak jauh, bahkan jika berbeda dimensi sekalipun. Yang keenam, Monarch Domain. Saat Iceborne di dalam pertempuran bersama dengan para bayangannya, dia dapat meningkatkan 50% kekuatan dari bayangannya yang dapat membuat mereka menjadi lebih kuat. Yang ketujuh, pemberian kekuatan. Iceborne memiliki kekuatan untuk memberikan kekuatannya kepada manusia yang dipilihnya, seperti halnya seperti Iceborne memberikan kekuatannya kepada Sung Jinwoo. Yang kedelapan, perubahan bentuk. Iceborne mampu merubah dirinya sendiri sesuai dengan keinginannya. Dia dapat berubah menjadi orang lain tanpa kesulitan untuk meniru bentuk dan suara orang yang ditirunya. Yang kesembilan, Umbra Kinesis. Selain telekinesis, Iceborne juga memiliki kekuatan Umbra Kinesis yang berfungsi untuk menghidupkan kembali Shadow Army yang telah kalah, dan dia dapat merubah bentuk Shadow Army sesuai dengan keinginannya. Jadi menurut sudut pandang Mimin sendiri, Iceborne adalah satu-satunya karakter dengan kekuatan terbesar di dalam solo leveling. Dia mampu untuk mengalahkan banyak monarch sekaligus seorang diri. Bahkan pasukan ruler pun mengakui kehebatannya. Dan sebenarnya, Iceborne memiliki dua panglima perang terhebat yang menjadi tangan kanan dan tangan kirinya di setiap pertempuran. Tangan kanan Iceborne bernama Belian dan tangan kirinya bernama Aegis. Kalian pasti penasaran dengan kekuatan mereka berdua. Daripada penasaran, mari tunggu konten berikutnya. Dan jangan lupa untuk klik loncengnya. Jika ada yang kurang atau ada penjelasan yang salah, tolong koreksi di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan konten ini, tolong like dan subscribe. Terima kasih.